Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 struktur data dan algoritma akan menjelaskan materi tentang algoritma Dijkstra. Dari pembahasannya yang pertama ada sejarah algoritma Dijkstra dan penjelasannya. Yang kedua ada konsep algoritma Dijkstra dan yang terakhir ada kode algoritma Dijkstra. Sejarah algoritma Dijkstra. Awal dari Dijkstra, Edsger W. Dijkstra adalah seorang ilmuwan komputer yang terkemuka, lahir pada tanggal 11 Mei 1930 di Rotterdam, Belanda. Ia terkenal karena kontribusinya dalam bidang ilmu komputer dan menjadi salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori graf dan algoritma. Pada tahun 1956, Dijkstra memperkenalkan algoritma yang kemudian dikenal sebagai algoritma Dijkstra. Algoritma ini awalnya dikembangkan untuk memecahkan masalah dalam jaringan telekomunikasi. Dijkstra tertarik dengan bagaimana menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam jaringan dengan berbagai bobot yang terkait dengan setiap sisinya. Hasil Dijkstra mempunyai keunggulan untuk menemukan jalur terpendek antara dua simbol dengan bobot yang berbeda-beda pada setiap sisinya. Dijkstra menggunakan pendekatan greedy dengan mempertimbangkan bobot kecil saat memilih simpul berikutnya untuk dikunjungi. Algoritma ini juga dapat diterapkan pada graf berarah maupun tidak berarah. Algoritma Dijkstra dari tahun ke tahun. Pada tahun 1956, di mana awal dari penemuan algoritma Dijkstra pertama kali ditemukan oleh Edsger Dijkstra pada tahun 1956 saat bekerja di Mathematics Centrum di Amsterdam, Belanda. Algoritma ini awalnya digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam jaringan telepon yang dengan bobot. Yang kedua, ada pada tahun 1959, di mana Dijkstra dipublikasi. Dijkstra menggambarkan algoritma Dijkstra dalam sebuah artikel berjudul A Note to Problem in Connection with Graph, yang diterbitkan pada tahun 1959. Artikel ini membahas algoritma Dijkstra dan juga algoritma terkait seperti algoritma Bellman-Ford. 3. Pada tahun 1960, mengalami perkembangan dan peningkatan kerja. Sejak penemuannya, algoritma Dijkstra terus mengalami pengembangan dan peningkatan kerja. Beberapa penelitian dan penemuan telah dilakukan untuk mempercepat algoritma Dijkstra, termasuk penggunaan struktur data yang efisien seperti heap binder dan antrian prioritas. Pada tahun 1980, diterapkan pada sistem navigasi dan penggunaan dalam jaringan komputer. Pada tahun 1980, algoritma Dijkstra mulai diterapkan dalam sistem navigasi untuk mencari jalur terpendek antara lokasi yang ditentukan, memungkinkan pengembangan sistem navigasi yang lebih efisien dan akurat. Dan pada jaringan komputer, untuk menghitung jalur terpendek antara simpul-simpul dalam jaringan, ini digunakan dalam protokol routing seperti OSPF atau Open Source Path First yang digunakan dalam internet. Pada tahun 2000-an sampai sekarang, pembaruan dan pengoptimalan pada algoritma Dijkstra. Selama tahun 2000-an, beberapa pembaruan dan pengoptimalan dilakukan pada algoritma Dijkstra untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Misalnya, ada variasi algoritma seperti algoritma Dijkstra dengan antrian prioritas yang diimplementasikan dengan menggunakan struktur data Fibonacci heap untuk mengurangi kompleksitas waktu. Mungkin segitu saja dari sejarah algoritma Dijkstra dan akan dilanjutkan ke konsep dari algoritma Dijkstra oleh rekan saya. Untuk konsep algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh saya Rijal. Konsep algoritma Dijkstra. Konsep yang dapat digunakan untuk penjelasan algoritma Dijkstra. Yang pertama ada inisialisasi. Tentukan simpul awal, start node, dan simpul akhir, end node. Kedua, inisialisasi jalur terpendek dari simpul awal ke semua simpul lain dengan nilai tak terhingga, kecuali untuk simpul awal yang diatur menjadi 0. Inisialisasi himpunan simpul yang belum dikunjungi. Yang kedua, mulai dari simpul awal. Pilih simpul awal sebagai simpul saat ini. Perbarui nilai jalur terpendek dari simpul awal ke semua tetangganya. Untuk setiap tetangga, hitung jarak baru dengan menjumlahkan jarak saat ini dengan bobot lintasan yang menghubungkan simpul saat ini dengan tetangganya. Tandai simpul saat ini sebagai sudah dikunjungi. Pilih simpul berikutnya. Dari himpunan simpul yang belum dikunjungi, pilih simpul dengan nilai jalur terpendek yang terkecil sebagai simpul berikutnya. Tandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungi.
ulangi beberapa metode ini sehingga menghasilkan jalur terpendek untuk konsep algoritma Dijkstra. Contoh kasus. Cari nilai lintasan terpendek dari simpul S ke simpul O. Yang pertama, mulai dari awal, dari S menunjukkan ke dua buah elemen yang lain, di mana simpul S berhubungan langsung dengan simpul A dan juga simpul B. Untuk simpul S ke A berbobot 1. Lalu untuk simpul S ke B berbobot nilai B. Sedangkan untuk E, C, dan O tidak bisa dijangkau langsung, maka ditulis tak hingga untuk rute simpulnya. Selanjutnya, kalian tinggal memilih saja yang mana bobot nilai paling kecil. Karena di sini bobot nilai paling kecil adalah SA, maka yang ditandai merah adalah yang SA. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kolom A. Pada kolom A ini, A untuk S 0, maka ini tetap ya. Yang kedua A untuk A tetap 1 karena tadi sudah dipilih simpul SA. Yang kedua, simpul SAB. Pada simpul SAB ini berbobot 3. Sedangkan pada simpul sebelumnya SB itu 4, sehingga digantikan oleh simpul SAB ini. Selanjutnya ada simpul SAE yang dimana berbobot nilai 4, hasil dari penjumlahan nilai angka 1 ini dan juga bobot nilai 3, sehingga menghasilkan bobot nilai 4. Selanjutnya SAC yang berbobot nilai 3, dan untuk O seperti biasa ini tidak terhingga. Lalu selanjutnya kita pilih yang paling kecil, karena yang paling kecilnya ada 2, yaitu berbobot nilai 3 antara SAB dan SAC, maka dipilihlah salah satu. Apakah mau SAB atau SAC? Karena kita memilih SAC, maka selanjutnya yang ditandai merah adalah SAC terlebih dahulu. Selanjutnya untuk di jalur B, karena jalur B ini sebelumnya hanya menghubungkan ke SBC. SBC itu berbobot nilai yang sangat tinggi sehingga tidak dipilih. Untuk alternatif lainnya, SAB dipilih sebagai nilai tetap yang paling kecil, sehingga simpul pada SAB berbobot nilai 3 ditandai merah. Lalu untuk SAE masih tetap karena tidak ada perubahan. Selanjutnya di bagian tabel E terhubung langsung oleh elemen O, dan tanda-tanda tadi yang sudah dipilih yang paling kecil maka ditandai merah lagi. Lalu yang berhubungan langsung dengan O yaitu simpul SAEO yang berbobot nilai 5, maka ditulis di bagian paling kanan menggantikan tak terhingga tadi. Selanjutnya kita tinggal memberikan saja tanda merah untuk jalur yang sudah kita lewati. Yang terakhir pada kolom O, yaitu langsung pada jalur lintasan SAEO itu sendiri yang paling kecil yang berbobot nilai 5, maka ditandai merah. Oleh karena itu, jalur terpendek adalah SAEO yang berbobot nilai 5. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra-nya. Oke, pertama-tama kita menjelaskan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel start. Variabel start ini berfungsi untuk menunjukkan simpul awal dari jalur yang akan dicari. Terus ini ada array visited. Array visited ini menandai apakah suatu simpul itu udah dikunjungi atau belum gitu. Jadi semua simpul itu diatur sebagai belum dikunjungi gitu. Terus ada temp.
Temp ini juga array yang menyimpan jarak terpendek dari simpul awal start ke simpul lainnya. Awalnya semua elemen itu udah diatur sebagai tak terhingga ya, yang INF di atas itu, kecuali temp start yang diatur sebagai 0. Ini kan kita diatur sebagai 0. Terus ada perf ini berfungsi, ini adalah array yang menyimpan simbol sebelumnya dalam jalur terpendeknya gitu, dari awal ke simpul saat ini gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada perulangan while visited v sama dengan 0. Jadi perulangan ini tuh berjalan selama simpul tujuan v ini belum dikunjungi. Minimum dan m minimum ini dan m ini diatur sebagai tak terhingga dan 0. Jadi minimum ini tak terhingga yang INF ini, dan m ini diatur sebagai 0 masing-masing. Ini juga digunakan untuk mencari simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Terus ada perulangan for di sini. Perulangan for ini dilakukan untuk setiap simpul i, kecuali simpul awal start. Pada setiap iterasinya itu update-nya ini itu dihitung sebagai penjumlahan jarak terpendek saat ini dengan bobot dari simpul start ke simpul i. Nah, jika update ini lebih kecil dari temp i, jarak terpendek saat ini ke simpul i, dan simpul i belum dikunjungi, visited sama dengan 0. Nah, ada dua kondisi di sini. Maka tampil diupdate sebagai dengan nilai update, dan perf i diatur sebagai simpul start. Terus ada lagi, jika temp lebih kecil dari minimum dan simpul i belum dikunjungi visited, i sama dengan 0, maka minimum ini diupdate dengan nilai temp, dan m diatur sebagai simpul i yang memiliki jarak terpendek saat itu. Setelah perulangan for selesai, simpul dengan jarak terpendek ini belum dikunjungi ya, jadi akan menjadi simpul start berikutnya gitu. Simpul tersebut juga ditandai sebagai sudah dikunjungi, visitor sama dengan 0. Jadi ketika for-nya selesai, maka visitor startnya ini sama dengan 1 lagi, tidak 0. Setelah perulangan ini selesai, min bobotnya diatur sebagai jarak terpendek dari simpul awal u ke simpul v. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menjalankan codingan yang telah kita buat. Oke, untuk soalnya di sini saya akan melihat dari video penjelasan sebelumnya. Oke, kita sama-sama sepakati ya teman-teman. Di sini S kita set sebagai 1, A sebagai 2, B sebagai 3, C sebagai 4, E sebagai 5, dan O sebagai 6. Oke, kita akan coba. Vertexnya tadi ada berapa jumlahnya? Ada 6 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masukkan bobotnya. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini 1 ke 2 ada 1 bobotnya, lalu dari 1 ke 3 ada 4, dan seterusnya. Dari 1 ke 2 tadi ada 1, dari 1 ke 3 itu ada 4, dari 1 ke 4 itu tidak ada, kita set sebagai infinity, di sini kita set sebagai 99. Sama. Nah, lalu dari 2 ke 3 itu ada 2, lalu dari 2 ke 4 itu ada 2 juga, dari 2 ke 5 itu ada 3, dari 2 ke 6 itu tidak ada, dari 3 ke 4 itu ada 3, dari 3 ke 5 itu tidak ada, dari 3 ke 6 juga tidak ada. Nah, lalu dari 4 ke 5 tidak ada ya teman-teman. Nah, dari 4 ke 6 itu ada 3, lalu dari 5 ke 6 itu ada 1. Nah, untuk vertex awalnya kita samain seperti soal di sini, dari simpul S ke simpul O, berarti dari 1 ke 6 kan, 1 2 3 4 5 6.
vertex awalnya 1, vertex akhirnya 6. Oke, dari algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek di sini dari codingan yang telah kita buat, di situ ada vertex 1, 2, 5, 6 dengan bobot 5. Apakah benar? Mari kita buktikan. Kita lihat. Set. Oke. Ini kan 1 ya, teman-teman, tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bisa dilihat ya, teman-teman, di sini ada 1 S A E O. 1, 2, 5 dan 6. Jumlah bobotnya bisa dilihat 1, 3 dan 4 dan 1 ya, teman-teman. 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5. Berarti bobotnya 5. Vertexnya dari S, A, E dan O atau 1, 2, 5 dan 6. Kita lihat 1, 2, 5 dan 6, nilai bobotnya ada 5. Oke, sama ya, teman-teman. Berarti berhasil codingan yang telah kita buat. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke codingan. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari algoritma Dijkstra. Oke, yang pertama seperti biasa kita include dulu. Lalu di sini saya menggunakan IOStream, lalu using namespace std, lalu jangan lupa integer main. Nah, selanjutnya kita akan membuat graph. Nah, di sini kita deklarasikan dulu nih, teman-teman, si variabel apa aja yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama ada I dan J. I dan J di sini digunakan untuk membuat matriks 2 dimensi. Lalu untuk U dan V di sini digunakan untuk menentukan vertex awal dan vertex akhir. Nah, selanjutnya kan di algoritma Dijkstra itu kan ada infinite ya, teman-teman. Nah, di sini infinite-nya kita set sebagai 99 ya, teman-teman. Lalu ada enode, start, minimum, M, min bobot, dan update. Nah, selanjutnya kita akan meminta user untuk menginputkan jumlah vertex ada berapa. Nah, jumlah vertex ini akan disimpan di enode. Enode-nya di sini bertambah 1. Mengapa? Karena kan array dimulai dari angka 0. Ini agar mempermudah aja, biar dimulai dari angka 1 gitu ya, teman-teman. Lalu kita deklarasikan di sini untuk array 2 dimensinya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk di sini ada berat atau bobot, lalu ada temporary, ada patch, lintasan, lalu ada preview. Di sini maksudnya vertex sebelumnya dan visited atau jalur ya, teman-teman. Sini jalurnya kita set sebagai 0. Nah, kita masuk ke array 2 dimensinya. Di sini kita menggunakan perulangan. Di sini saya menggunakan for. Lalu I sama dengan 1, I kurang dari enode, I bertambah. Lalu untuk temporary-nya kita set dulu sebagai 99, lalu untuk preview-nya kita set sebagai -1, lalu untuk patch atau lintasannya kita kosongkan dulu, kita buat jadi 0 juga. Nah, lalu di sini ada for selanjutnya, ada for kedua. Jadi di sini ada perulangan dalam perulangan atau for dalam for gitu kan, karena kita menggunakan array 2 dimensi. Nah, untuk J sama dengan 1, J kurang dari enode, J bertambah. Nah, W bobotnya kita kosongkan dulu, di set sebagai 99 atau infinity. Selanjutnya kita akan menginputkan bobot dari vertex 1 ke vertex yang lainnya. Sini kita menggunakan perulangan dalam perulangan lagi. I sama dengan 1, I kurang dari enode, I bertambah gitu ya, teman-teman. Nah, untuk perulangan selanjutnya for J sama dengan I tambah 1 gitu ya. Nah, kenapa di sini I tambah 1? Karena kan ibaratkan si I ini itu adalah vertex pertama gitu, misalkan ini si J itu vertex keduanya gitu. Nah, kalau misalkan si I-nya sama, berarti kan diibaratkan misalkan si vertex ini tuh 1. Nah, si J ini tuh di set 1 juga nih misalkan. Berarti kan 1 dan 1 gitu. Nah, itu akan membuat simpul gelang gitu. Nah, sehingga di sini I ditambahkan 1 gitu. Jadi biar si vertex yang pertama ini bisa ke vertex selanjutnya gitu ya, teman-teman. Lalu J kurang dari enode, J bertambah gitu. Nah, di sini kita minta user untuk menginputkan bobot dari vertex awal ke vertex pertama ke vertex selanjutnya. Sini dimasukkan ke bobot ya, teman-teman, di sini. Nah, lalu untuk algoritma Dijkstra kan ada vertex awal dan vertex akhir untuk menentukan jalur terpendek. Nah, di sini kita minta user untuk menginputkan vertex awal dan vertex akhir untuk dicarikan nanti jarak terpendeknya. Di sini vertex awal dimasukkan ke U dan di sini vertex akhirnya dimasukkan ke V. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cetak bed untuk menentukan lintasan terpendek.
Nah, diawali dengan perintah start sama dengan V. Nah, perintah ini untuk mengatur nilai dari simpul akhir sebagai titik awal untuk mengisi array pet. Lalu ada looping while dengan iterasi selama start bukan min 1. Nah, jika start sama dengan min 1, berarti sudah mencapai simpul awal dan tidak ada simpul sebelumnya. Selanjutnya, nilai start disimpan dalam array pet dengan indeks J. Maka pet J berisi simpul yang terlibat. Lalu preview start jadikan nilai start untuk iterasi berikutnya. Lalu nilai J diinkremen untuk memperbarui indeks elemen selanjutnya. Lalu ada looping for dengan variabel I dimulai dari n node min 1 atau indeks terakhir dan berkurang hingga 0. Nah, pet I untuk pengecekan apakah nilai tidak sama dengan 0. Karena jika benar tidak sama dengan 0, maka simpul tersebut terlibat dalam jalur terpendek karena inisialisasi awal elemen dari pet I diatur sebagai 0. Lalu dicetak di cout untuk memisahkan output dari langkah sebelumnya. Nah, lalu cout yang selanjutnya adalah untuk mencetak nilai dari bobot terpendek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.